Ini live-nya Amar Zoni. Ayo, kira-kira putusannya ini bebas, rehabilitasi, atau di penjara. Ya, ini putusannya dari Amar Zoni. Ini teman-teman yang mau berkomentar boleh, tapi komentar ya. Jadi komentator di sini. Yo, ini Amar Yoni sedang sidang. Sidang putusan hari ini ya. Ini Amar Yoninya nih. Potong rambut dia nih. Hmm, oke. Dia lagi potong rambut. Juga ditemukan narkotika jenis ekstasi yang ditemukan di rumah sebelahnya yang Ini sidangnya sih nggak bagus ya karena narkoboy ya. dan terdakwa simak dan proyek untungnya berupa uang sejumlah 130.000 sampai dengan 250.000 yang diberikan oleh umat. Setelah dilakukan penggeledahan, terdakwa tidak dibawa ke ruang staf pengamanan. Menimbang bahwa saksi FS dalam melakukan interogasi terhadap terdakwa tiga dan terdakwa tiga mengakui perbuatannya dan mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa lima. Menimbang bahwa setelah mengamankan terdakwa tiga, saksi Eka tersaja kembali mendapatkan perintah dari administrasi untuk melakukan penggeledahan di kamar terdakwa lima. Yang sama namun beda kamar yaitu kamar lima. Namun saksi Eka tersaja Reja tidak mendapatkan apa-apa. Pada atasnya saksi Eka telah Reda membawa terdakwa lima ke ruang tempat pengamanan. Menimbang bahwa kemudian saksi MS sekarang melakukan interogasi terhadap terdakwa lima dan keterangan terdakwa lima didapat informasi keterangan narkotika disebut didapat dari terdakwa enam. Menimbang bahwa di hari yang sama tepatnya setelah bermalam saksi Eka Nurjaya bersama petugas lainnya mendapat perintah lagi untuk melakukan penggeledahan di kamar terdakwa 6 di blok I kamar 4. Saat itu terdakwa 6 ada di kamarnya di dak bagian atas yang hanya ditempati oleh satu orang, yaitu terdakwa 6. Sedangkan kamar bagian bawah ada ditempati warga binaan lainnya. Saksi Eka Nurjaya tidak mengetahui berapakah sebelum kamarnya. Atas saat dilakukan penggeledahan narkotika jenis sabu dan 2 paket narkotika jenis ganja. Yang satu paket berisi 22 linting dan yang satu paket lagi berisi 47 linting. Saksi Eka Nurjaya sempat menanyakan kepada terdakwa 6, apakah barang bukti tersebut ada milik terdakwa 6? Terdakwa 6 diam saja dan tidak menjawab, namun reaksinya kaget. Selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu dan ganja, saksi Eka Nurjaya juga menemukan barang bukti berupa timbangan dan 2 unit handphone. Satu handphone ditemukan di kamar atas dan satu lagi saksi Eka Nurjaya yang rumah di mana ditemukan. Kedua handphone tersebut milik terdakwa 6 karena ditemukan di kamar terdakwa 6. Kemudian terdakwa 6 dibawa ke ruang staf pengamanan. Saksi Eka Nurjaya menyerahkan semua barang bukti tersebut kepada atasan dan oleh atasan diserahkan ke pihak kepolisian. Saat itu sudah ada pihak kepolisian dari Polsek Sukabumi. Menimbang bahwa selanjutnya saksi Mario melakukan interogasi terhadap terdakwa 6. Terdakwa 6 mengakui kalau narkotika tersebut didapat dari orang yang bernama saudara Andre. Di barang bukti berupa narkotika tersebut ada milik saudara Andre. Terdakwa 6 mendapat narkotika jenis sabu dari saudara Andre sebanyak 100 gram dengan cara berkomunikasi melalui aplikasi Jemi. Melakukan komunikasi lalu mereka janjian di hutan dan membawa barang ditujukan untuk terdakwa 6. Dia narkotika jenis sabu terbagi 2, 50 gram untuk terdakwa 3 dan 50 gram untuk terdakwa 5. Dan narkotika jenis sabu tersebut diedarkan di dalam hutan. Untuk narkotika jenis sabu sebanyak 100 tersebut terdakwa 6 akan mendapat upah sejumlah 10 juta. Itu menurut keterangan terdakwa 6 persidangan, terdakwa 6 tidak pernah mendapatkan bagian
dan penjualan narkotika jenis sabu. Berdasarkan tersebut, majelis hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa benar terdakwa 6 belum mendapatkan uang upah dari saudara Andre karena belum seluruhnya narkotika jenis sabu tersebut laku terjual, sehingga terdakwa 6 juga belum mendapatkan upah dari saudara Andre. Upah tersebut akan diterima oleh terdakwa 6 apabila semua narkotika jenis sabu telah laku terjual. Dan saudara Andre, Bagaimana menurut teman-teman? Ini belum putusan ya, belum. Baru ditunjukkan bukti-buktinya. Baru pertimbangannya ya. Ini baru mau akan. Pusing kameranya dia di sana putar-putar terus. Baru pertimbangan. Teman-teman, baru pertimbangan. Belum putusan. Kamu tap layar dulu, tap. Tap. Ya, oleh terdakwa namun belum sempat diberikan terdakwa namun saksi saya akan memiliki aplikasi Amar Yoni, sidang Amar Yoni, putusan. jika ada yang mau sakit atau kita bisa langsung dari putusan itu antara yang sering ke saksi terdapat Sidang putusan ya. Juga berhubungan dengan para pendapatnya yang apabila tidak maka baru akan jadian untuk bertemu sebuah tempat untuk memperlakukan pun saat berdebat kebenaran tidak memberikan urusan pendapatan dengan orang yang benar. Bersama kita diperbolehkan dalam akan dari kamar dalam saat pengambilan dalam tiga kamar anak posisi satu derajat macam saja saat ada di kamar bawah dan derajat macam kamar ada setiap hari akan menabur langsung ada 200 hari sekali satu derajat macam yang mengantar ke kamar bersama juga derajat macam pernah ketika berdiri satu dan sudah berapa sakit sudah melakukan dan biasa mengkonsumsi narkotika tersebut ada di kamar apa dan ada di kamar bawah. Memang bahwa saksi yang menentukan terdakwa Udah lama lagi. menerangkan bahwa saksi pemerintah yang merupakan teman-teman bersama. Namun di kamar 4 menerangkan bahwa saksi pemerintah tidak pernah tidak terdakwa proses dilakukan saksi pemerintah ada saksi pembedaan dan hanya melihat barang yang dikatakan berupa handphone dan tidak kita. Pada saat pembedaan tersebut terdakwa ada di kamar atas pada saat kejadian kos saksi pemerintah melihat melalui CCTV yang ada di kos ada lagi petugas yang kembali ke kamar saksi Muhammad itu juga menerangkan bahwa saksi terdepan utara Satya Jaya dan Black juga tidak mengusulkan kita namun kalau di dua kamar saksi Muhammad itu tidak tahu. Memang bahwa keterangan saksi Muhammad itu yang menerangkan bahwa tidak itu pada saat pembedaan tidak secara umum dan pada saat pembedaan kamar dalam ditemukan buah tas dan berisi narkotika dan terdapat 6 tidak menyangka bahwa yang ada di dalam terdapat 6 menyangka bahwa tas berisi narkotika itu terdapat 6 namun
dan berisi lampu yang terletak di sela-sela pintu kamar atas dan kamar bawah yang berdekatan dengan tangga pintu kamar atas. Atas yang lalu majelis hakim memperoleh bukti petunjuk bahwa terdakwa sebagai penghuni kamar atas adalah orang yang paling sering melalui sela-sela pintu tersebut, yaitu setiap kali terdakwa naik ke atas kamarnya adalah area jangkauan terdakwa dengan saksi memperoleh yang berangkat kawasan Amar Joni. saja anggota yang tidak memperkenalkan juga berbalik terbalik dari rasa juga kepada antara saja atau gaya yang berangkat bahwa saksi derajat pada pesantren saja atau gaya akan menunjukkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesaksian saksi Muhammad tidak dapat sepenuhnya diterima karena ada kemungkinan saksi Muhammad tidak mengerti hal tersebut, termasuk terdapat yang mengkonsumsi atau tidak mengatakan serta menerima kesalahan atau tidak bisa bagaimana dalam saksi dan saksi atau tidak. Lima kembali persidangan penuntut umum menghadirkan saksi dan bersaksi saksi Arif Budianto, saksi Landi Ismaili, saksi Bambang Terjadi, saksi Mario, saksi Bambang Herianto dan saksi Yosi Darwan dari kepolisian pada dan keterangan para saksi pada pokoknya adalah para saksi telah melakukan pemeriksaan pada para terdakwa di rutan Salemba dan para terdakwa mengaku keterlibatan mereka atas barang bukti pada saat pemeriksaan dan para saksi tidak memaksa serta melakukan kekerasan pada saat melakukan interogasi terhadap para terdakwa. Semua yang para saksi terangkan adalah berdasarkan keterangan para terdakwa. Selain itu para saksi yang bisa adalah saksi Arif Budianto dan saksi Bapak Hero kembali diajukan persidangan sebagai saksi berbangsa karena para terdakwa membantah dan serta mencabut keterangan yang diberikan pada saat dilakukan. Saksi yang bisa adalah saksi Arif Budianto dan saksi Bambang Herianto menerangkan bahwa diambil sebagai keterangan para terdakwa pada saat penyidikan dan setelah dibahas serta ditandatangani oleh para terdakwa tanpa ada paksaan. Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum menghadirkan saksi dari Rumah Salemba yaitu saksi Indra Gunawan, saksi Ganda Jaja, saksi Abdul Qadir Al-Tamimi dan saksi Muhammad Fitnan yang mengamankan para terdakwa ketika ditemukan barang bukti berupa menentukan anggota dan kamar para terdakwa di Rumah Salemba sebagaimana perintah dari para saksi. Bahwa penuntut juga menghadirkan saksi sebagai sebagai pesantren Satya atau Jaya yang merupakan teman terdakwa di Rutan Salemba yang menerangkan keterlibatan terdakwa dalam peredaran di bawah terdakwa menghadirkan saksi yang merupakan dari saksi Susanti Sumarjo, saksi Muhammad Gadri dan saksi Arif Dawat Indra Kusuma yang pada pokoknya para saksi tersebut menerangkan adanya peredaran narkotika di Rutan Salemba dan tidak pernah melihat terdakwa keterlibatan terdakwa dalam peredaran narkotika di Rutan Salemba. Terdakwa tersebut majelis hakim berpendapat bahwa apabila benar keterangan para saksi terdakwa adanya peredaran narkotika di Rutan Salemba, maka siapapun yang ada di dalam Rutan Salemba ada semula terlibat termasuk para terdakwa dalam perkara. Terdapat para saksi tersebut atas bukan setelah para terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkotika, namun dapat berdasarkan saksi apa dalam dan ada saksi yang terlibat terdakwa 6 dalam peredaran narkotika yaitu saksi derajat pada Nusantara Sedang. 5 terdakwa 6 di persidangan pengadilan ahli yaitu ahli anak Subhan Turnadu yang menerangkan para pembelaan tentang hukum acara pidana termasuk adalah penasihat hukum yang mendampingi terdakwa. 2 ahli anak SKT yang menerangkan para pembelaan tentang proses hukum tindak pidana narkotika. 3 ahli pihak yang menerangkan para pembelaan tindak pidana narkotika. Dan 4 ahli Bintin Sudirman yang menerangkan para pembelaan kondisi lapas serta warga binaan yang ada di dalam lapas. Dan yang kelima ahli Richard Marolo Naibulan yang menerangkan pada pembelaan tentang tindak pidana narkotika. Dan para ahli rumah tidak mempertimbangkan bahwa ahli bukan saksi bangsa tidak mengukur secara detail dua atau detail yang dilakukan oleh para terdakwa. Ahli hanya menerangkan sesuai dengan kalian atau pendapatnya masing-masing dan majelis hakim tidak terikat oleh ahli tersebut akan mempertimbangkan lebih lanjut keterangan para ahli tersebut sepanjang dari masing-masing tidak ada yang dilakukan para terdakwa.
Menimbang bahwa selain barang bukti yang ditemukan pada saat Sudah mau putusan, ayo tap layar yuk, tap layar. handphone ditimbang ada sejumlah uang melebur kepada barang bukti uang plastik berjual pemilikan kamar perjalanan screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara perjalanan dengan dokter Amelia dan surat pernyataan yang dibuat oleh para karyawan terhadap bukti rumah video pemilikan di kamar perjalanan sehingga ditemukan sebuah sertifikat perjalanan dan membantah bahwa orang yang ada di dalam video tersebut salah satunya adalah terdakwa. Sedangkan terhadap bukti sukses melalui aplikasi WhatsApp antara terdakwa 6 dan Dr. Amelia, terdakwa 6 juga tidak membantah di dalam bukti tersebut terdakwa 6 meminta pada Dr. Amelia untuk diberikan aplikasi dan Dr. Amelia telah memberikan apa yang diminta oleh terdakwa 6 tersebut. Jadi percakapan tersebut ada saja memperoleh bukti-bukti bahwa terdakwa 6 tersebut membeli plastik. Salah satu adalah untuk packing narkotika sebagaimana kondisi narkotika satu pada saat ditemukan ada di dalam plastik dan disempatkan yang diminta oleh terdakwa Dr. Amelia. Belum juga mengajukan surat berupa surat pernyataan yang dibuat oleh beberapa orang, diantaranya para terdakwa. Dalam surat pernyataan tersebut, para terdakwa mengaku kesalahannya atas keterlibatan mereka dalam peredaran narkotika berdasarkan keterangan saksi Muhammad Isnan dan saksi Abdul Qadir Antamini. Surat pernyataan tersebut dibuat dan dikatakan sendiri oleh para terdakwa itu tanpa ada menimbang bahwa masyarakat akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diberikan oleh terdakwa tersebut. Menimbang bahwa terdakwa mengajukan bukti berupa surat rehabilitasi terhadap di tahun 2017 serta surat rehabilitasi asesmen pengkajian anak terdakwa di tahun 2023. Terhadap bukti surat yang diajukan terdakwa tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa dalam masa penjara di dalam lapas atau rutan takut apabila terdakwa 6 atau para terdakwa merasa membutuhkan rehabilitasi, terdakwa 6 atau para terdakwa tetap dapat mengikuti program rehabilitasi yang ada di beberapa lapas dan juga masyarakat bahwa terhadap bukti surat berupa putusan atau pengadilan majelis hakim hanya akan memberikan putusan terakhir yang telah berkekuatan yaitu putusan nomor 1801 K khusus dari 2025 yang dalam amarnya menyatakan terdakwa Muhammad Akbar alias Ahmad Yoni terbukti salah sah dan dinyatakan bersalah dalam tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan 1 dan menjatuhkan pidana selama 4 tahun dan denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dengan pidana penjara 6 bulan. Dalam putusan tersebut telah jelas disebutkan dalam pertimbangan bahwa terdakwa 6 terbukti melakukan perbuatan pembunuhan dan juga menimbang terhadap bukti berupa bukti transfer yang dilakukan oleh terdakwa 6 ada terdakwa bahwa bukti surat tersebut tidak berkaitan langsung dengan tidak pidana tersebut yang dilakukan para terdakwa dan terdakwa 6 sehingga mereka tidak mempertimbangkan. Berisik ah. Menimbang bahwa terhadap bukti berupa surat pernyataan ATP dan foto para terdakwa ada mempertimbangkan bahwa surat dan menemukan waktu dan dalam kuliah dari jalan dan dilakukan pidana dan hukum para terdakwa. Masyarakat mempertimbangkan bahwa surat pernyataan dibuat oleh Ari Setiawan dan Etika lebih banyak menceritakan tentang peredaran narkotika di Rutan Salemba tidak ada kaitan secara langsung dengan perbuatan terdakwa 6 untuk para terdakwa yang digunakan sebagai bukti tidak dapat membuktikan adanya kekerasan yang dialami oleh para terdakwa karena juga foto para terdakwa sendiri dengan baju putih bersih dan dengan wajah sebagaimana wajahnya. Oleh karena itu majelis hakim mengesampingkan di bawah bukti surat yang diajukan oleh terdakwa 6 berupa chat WhatsApp antara dokter Gigi Amelia dengan pengacara Pipin dan bukti chat WhatsApp antara dokter Gigi Amelia dengan sudrajat pajak Nusantara alias Jaya. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa chat WhatsApp tersebut
tidak berkaitan secara langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa di dalam tan sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan lanjut. Di bawah bukti surat berupa atau format berita acara penolakan didampingi penasihat hukum dan surat pernyataan majelis hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut tidak berhubungan secara langsung dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan para terdakwa telah didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan berlangsung sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan lanjut. Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh para terdakwa adalah berupa sejumlah uang, namun uang tersebut ada yang sudah diterima dan ada yang belum diterima oleh para terdakwa. Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala hal berupa dengan atau keperluan satu. Memang berdasarkan kemudian tanpa hak dan dukungan fakta-fakta hukum persidangan telah nyata para terdakwa menjadi perantara dan berjuang satu tersebut tanpa politik dapat dilakukan diatur dalam pasal 8 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa narkotika nomor 1 hanya dilakukan guna kepentingan baik kesehatan dan atau pengembangan hewan dan dilarang untuk digunakan untuk kepentingan lain kecuali mendapat izin dari Menteri Kesehatan. Menimbang bahwa dari fakta dan pertimbangan pernyataan telah membuktikan bahwa para tersangka telah tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara berbeli narkotika benar sehingga majelis hakim mendapat untuk diterapkan kode perbuatan para terdakwa. Menimbang bahwa dimaksud tersebut berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang tentang narkotika adalah adanya unsur-unsur yang adanya permohonan pelaksanaan sebanyak pelaksanaan bukan semata disebabkan karena tidak disebut sebagai yang memberikan permohonan jahat berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-Undang tentang narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melaksanakan membantu serta melakukan seluruh mengajukan memfasilitasi memberi konsultasi menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu kejahatan narkotika. Menimbang bahwa berdasarkan ketekunan menghasilkan kualitas, inovasi memberikan kesegaran. Juara Klik. terdapat 3, terdapat 5 pendapatan terdapat 5, terdapat 4 mendapat titipan narkotika dari terdakwa 2, terdakwa 5 mendapat narkotika dari terdakwa 6 dan terdapat 6 mendapat narkotika dari sabu dan saudara antri. Narkotika tersebut diambil dan atau dititipkan dari terdakwa yang satu untuk diberikan kepada terdakwa dan atau orang lain yang ada di dalam tanah. Jika menurut pendapat majelis hakim, hal tersebut telah menunjukkan ada perbuatan orang atau yang terdakwa dan bersepakat untuk melakukan tindak pidana seperti pada pasal 1. Menimbang bahwa dengan demikian unsur perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang jadi tentang narkotika telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena sebelum muncul dari pasal 1 ayat 2 juga pasal 132 ayat 1 Undang-Undang tentang narkotika terlalu maka para terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan. Juga oleh karena dakwaan itu telah terbukti maka jabatan tidak perlu dipertimbangkan. Menimbang bahwa terhadap tuntutan penuntut umum majelis hakim sepakat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika. Bebas. Ayo kita doakan yuk. Tentang tindak pidana Tap layar dulu, tap. Apa yang akan dijatuhkan karena dipakai terlalu berat bagi para terdakwa sehingga majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam aman. Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum para terdakwa majelis hakim akan berdasarkan sebagai berikut. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa 1, 2, 3, 4 dan 5 menyampaikan pokok-pokok pembelaan sebagai berikut bahwa sampai saat ini belum ada fakta persidangan yang menunjukkan secara jelas terang bagaimana narkotika bisa masuk ke pidana terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan
bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai keterlibatan para terdakwa dalam peredaran narkotika di dalam rutan Salemba dan telah terbukti bagaimana dalam pertimbangan unsur pasal terlepas dari bagaimana cara narkotika masuk ke dalam rutan dan bukan merupakan materi pokok dalam perkara. Dua, terdakwa 1 sampai 5 tidak saling mengenal satu sama lain saat dipertemukan di pos penjagaan depan P2U Rutan Salemba Jakarta Pusat dan depan calon penting kemudian untuk saling mengenal. Terhadap apabila tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana narkotika tidak mensyaratkan kenal atau tidaknya antar pelaku tindak pidana narkotika. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu ada penjual pembeli ada kemudian tidak pernah saling bertemu secara langsung atau kenal satu sama lain dan hanya mengetahui berdasarkan inisial nama terutama untuk menjaga kerahasiaan mereka. 3. Adalah 1 sampai 5 tidak dilakukan selama menjalani pemeriksaan di tahap penyidikan kepolisian. Terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Setiadi dan saksi Mario di persidangan terhadap pemeriksaan terhadap para terdakwa di tingkat penyidikan para terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh penasihat hukum meskipun telah disediakan penasihat hukum. Keterangan para saksi tersebut sesuai dengan keterangan ahli Richard Karolo regular menerangkan bahwa diperbolehkan menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum. 4. Bahwa barang bukti tidak ditemukan bersama dengan tubuh terdakwa 1 terhadap 5 saat penangkapan. Terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada ketentuan menunjukkan bahwa barang bukti harus ditemukan bersama dengan pelaku tindak pidana. Barang bukti tetap dapat ditemukan bersama dengan berbeda dan 5 kemudian. 5. Terdakwa 1 sampai 5 dalam persidangan menerima kekerasan, penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi selama proses penyidikan dari kepolisian. Terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa ada atau tidak ada kekerasan merupakan tindak pidana yang harus dibuktikan dan tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam perkara pun sehingga majelis hakim akan memeriksa mengambil dan memutus tindak pidana narkotika sebagai dalam dakwaan. Dalam perkara itu masih ada Baru pertimbangan. Umar, Ade, Jaya, versi yang terlibat. Dalam pembelaan tersebut majelis hakim Baru pertimbangan. ada atau tidak ada terlibat sebagaimana yang juga tersebut bukanlah pokok perkara bukan mana majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili pihak-pihak tersebut karena tidak diajukan sebagai terdakwa oleh penuntut umum. Majelis agak fokus terhadap orang-orang yang dianggap sebagai para terdakwa oleh penuntut umum dan terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. 7. 1 sampai 5 adalah tulang punggung keluarga. Dalam pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa peran para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga selalu menjadikan para terdakwa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menafkahi keluarganya dan bukan melakukan tindak pidana yang konsekuensinya telah diketahui oleh para terdakwa. 8. Terdakwa 1 sampai dengan 5 tidak mengetahui sama sekali barang yang diberikan kepada mereka adalah narkotika. Terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam surat pernyataan yang dibuat oleh para terdakwa yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan dan telah dibuat oleh para terdakwa dalam surat pernyataan tersebut para terdakwa mengetahui barang bukti berupa narkotika serta keterlibatan mereka. Selain itu berdasarkan keterangan saksi F.X. Sagala, saksi Arif Budianto, saksi Randi Istaludi, saksi Bambang Setiadi dan saksi Mario bahwa para terdakwa mengakui mengetahui bahwa barang-barang tersebut adalah narkotika. 9. Bahwa kami memohon kepada majelis hakim yang mulia agar para terdakwa tidak dikembalikan kembali ke lapas Nusa Kambangan. Terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa penempatan para terdakwa di lapas termasuk di lapas Nusa Kambangan bukanlah peran majelis hakim namun kewenangan instansi lain. 10. Bahwa terdakwa 1 sampai 5 memohon kepada majelis hakim yang mulia agar berkenan memberikan hukuman. Terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam bentukan nama tidaknya pidana majelis hakim telah mempertimbangkan perbuatan pidana atau peran yang dilakukan oleh para terdakwa berat ringannya barang bukti dan juga mempertimbangkan adanya kesepakatan penjatuhan pidana terhadap putusan lainnya. Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa menyampaikan pembelaannya pokok-pokoknya sebagai berikut. 1. Diantara terdakwa bakal mungkin karena
dibuat tanpa pendampingan PH yang berada di tempat dan penjelasan majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Mario, terdakwa 6 menyatakan menolak didampingi oleh penasihat hukum pada saat penyidikan persidangan penasihat hukum politik dan terdakwa 6 telah didampingi oleh penasihat hukum selama proses persidangan. Berdasarkan keterangan ahli Rizal Marwah Nainggolan, tersangka diperbolehkan untuk menolak didampingi oleh penasihat hukum. Dibuat di bawah tekanan, ancaman, dan intimidasi. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi adalah saksi ahli pidana, saksi ahli selanjutnya, saksi Bambang Suryadi dan saksi Kopi di luar persidangan yang diberikan di bawah sumpah, yang menerangkan bahwa tidak ada kekerasan terhadap terdakwa 6 pada saat penyidikan dan keterangan terdakwa 6 adalah keterangan yang dikutasi oleh terdakwa 6 tanpa adanya arahan atau paksaan dari dicabut di muka persidangan dengan alasan yang sah dan didukung fakta. Tersebut majelis mempertimbangkan bahwa terdakwa 6 telah mencabut keterangan yang diberikan pada saat penyidikan dan fakta hukum di persidangan berdasarkan pada keterangan para saksi yang telah disumpah dan keterangan para terdakwa yang diberikan di depan persidangan sebagaimana tertulis dalam berita sidang. Mengacu keterangan tempat pemeriksaan yang tidak benar terhadap gelar tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa majelis hakim hanya akan mengambil fakta hukum sebagaimana keterangan para saksi, keterangan para ahli, alat bukti surat yang diberikan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa 6 dan keterangan para terdakwa yang diberikan selama proses persidangan di pengadilan negeri Jakarta. 2. Barang bukti tidak sah karena diperoleh melalui penggeledahan yang tidak memenuhi prosedur dan tidak ada berdasarkan penggeledahan yang sah. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa keterangan majelis hakim adalah menjelaskan mengadili memutus pokok perkara yang merupakan pidana yang dilakukan oleh 6 dan bukan penggeledahan. Tidak ada kekerasan atau barang bukti yang sah. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa kewenangan majelis hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutus pokok perkara yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh 6 dan bukan mengenai prosedur saksi fakta. Tidak terbukti barang bukti melekat pada atau berada dalam penguasaan eksekusi terdakwa. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan ahli Rizal Marwah Nainggolan di persidangan yang menerangkan bahwa tidak mutlak ditemukan narkotika pada pelaku tindak pidana narkotika, namun harus ada korelasi dengan barang bukti berupa narkotika. Tidak adanya bukan berarti yang bersangkutan tidak bisa dijadikan tersangka. Sebagaimana dalam pertimbangan pasal bahwa antara terdakwa 1, terdakwa 2, terdakwa 3, terdakwa 4, terdakwa 6 dan terdakwa 5 dan terdakwa 6 memiliki hubungan atau korelasi satu sama lain sehingga mereka menjadi pelanggaran narkotika dan satu yang lainnya, baik atas sama para terdakwa maupun orang lain yang ada di dalam perkara tersebut. 3. Unsur-unsur pasal 114 ayat 2 tidak terpenuhi karena tidak ada bukti tentang kegiatan orang penjualan atau perasaan jual beli. Berat sampai ditemukan di bawah 15 sehingga untuk kualifikasi ayat 2 ini tidak ada bukti perbuatan jahat yang sah dan terkualifikasi. Terhadap pembelaan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan bahwa penyidik telah mempertimbangkan tindak pidana yang terbukti atas perbuatan terdakwa 6 yang telah terpenuhi seluruh unsur dalam pasal 114 ayat 2 junto pasal 1 sebagaimana dalam persidangan. 4. Bahwa jika dianggap terbukti memiliki narkotika berdasarkan seluruh fakta dan keterangan terdakwa adanya guna atau dicabut sesuai dengan pasal 54. Jangan berdoa tap-tap layar juga teman-teman. Sebenarnya boleh ada siapa tidak DK. Ditemukan dalam bukti tidak disaksikan langsung oleh terdakwa. Padahal pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam tidak ada keharusan bahwa perbedaan harus disaksikan langsung oleh terdakwa. 6. Bahwa barang bukti berdasarkan pernyataan pejabat di luar juga masyarakat dengan barang bukti dalam akad yang sesuai dan barang bukti yang kualifikasi masih tidak ada dalam barang bukti. Terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa majelis akan mempertimbangkan barang bukti sebagaimana yang dihadirkan di persidangan. 7. Bahwa barang bukti berupa rekaman video dan foto yang dilakukan oleh dasar penuntut tidak dapat diuji forensik digital sehingga bukti dengan dilakukan. Terhadap pembelaan tersebut majelis hakim mempertimbangkan bahwa atas video atau foto yang dilihatkan di persidangan para terdakwa tidak membantah bahwa orang yang ada di dalam video tersebut
Belum. Baru dibacakan pertimbangannya. Teman-teman tap-tap layar aja. Nanti saya sampaikan ya. Saya sampaikan nanti ya. Tap-tap layar aja. Baru pertimbangan. Pertimbangan. Oke? Tap-tap layar. Yaitu dilakukan terhadap seorang yang diduga sebagai pengguna atau penyalahguna. Tap. Disempatkan terhadap keterangan ahli tersebut yaitu untuk melakukan asesmen terhadap terdakwa yang ada dugaan kuat sebagai Belum. Tap layar dulu. Tidak boleh dikeyakinkan bahwa para terdakwa adalah sebagai pengguna atau penyalahguna perkara ini sehingga masyarakat tidak menetapkan hukum. Teman-teman tap-tap layar dulu, nanti saya yang sampaikan. Biar aku semangat dengan tap-tap layar ya. Baru pertimbangan. Ayo tap-tap layar dulu. Ini suaranya dari sana berisik. Ini putusan langsung 6 orang ya, 6 orang ya. Untuk menampai korbannya dan bukan melakukan pengulangan tindak pidana yang konsekuensinya telah 11 bahwa terdakwa punya anak kecil yang masih membutuhkan sosok seorang ayah Terdakwa nih masih punya anak kecil. Ini mau nih. yang pernah dipidana selama 3 hari dalam perkara yang sama. Apabila terdakwa yang menyadari akan peran sebagai seorang ayah tidak memiliki anak kecil yang masih membutuhkan sosok seorang ayah, maka seharusnya terdakwa tidak perlu mengulangi perkara tersebut. 12 bahwa berdasarkan asas lex corporeal dan pendapat penambahan membutuhkan utama maka berdasarkan perintah pidana dan di luar Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang undang-undang pidana menyatakan dalam hal undang-undang 2 Undang-Undang 1 tahun 2023 tentang undang-undang pidana membuat ancaman pidana pembuatan pidana diatur. Terhadap segala tersebut pada saat pertimbangan bahwa dalam perkara hukum pada saat dalam pertimbangan aturan yang lama maupun yang baru tidak pidana dan pelaksanaan dalam kasus menimbang bahwa pasal Roma 2 ayat 5 huruf A Undang-Undang Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang undang-undang pidana yang membuat ancaman pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan pidana denda juga dengan ketentuan dalam hal pidana penjara tidak ada secara optimal dengan pidana denda ancaman pidana juga menjadi alternatif sehingga sakit akan dilakukan pidana penjara dan menimbang bahwa pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1 tahun 2023 Baru pertimbangan. menyebutkan bahwa denda tersebut wajib dibayar dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan dalam amal. Jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pengairan atau pendapatan pidana dapat menimbang bahwa selanjutnya dalam pasal 82 Undang-Undang Indonesia nomor 1 tahun 2026 tentang penyidikan pidana menunjukkan bahwa jika penyertaan dan timbangan kekayaan atau pidana atau tidak dilakukan negara yang lawannya menyesuaikan dengan pidana penjara bukan sebagaimana dalam aturan 3 Undang-Undang Indonesia nomor 1 tentang penyesuaian pidana. Menimbang bahwa dalam persidangan laki-laki tidak menemukan hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari sebagai alasan pembenar dan masalah maaf serta hal terdakwa mampu bertanggung jawab maka bahan maaf dan akan persoalan pidana. Menimbang bahwa karena ancaman pidana pasal yang tersedia adalah hukuman mati maka kepada terdakwa selain dari hukuman pidana juga dan menimbang bahwa karena para terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan dan pidana. Menimbang bahwa dalam perkara itu terhadap terdakwa tidak dikenakan penahanan sah, maka pasal penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dilakukan. Menimbang bahwa karena terdakwa tidak ditahan dari penahanan pada terdakwa tidak dilaksanakan tersebut, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tidak tetap berada di tahanan. Menimbang bahwa terdapat bukti yang diajukan persidangan untuk kalinya dipertimbangkan sebagai hukum satu buku rapor dan barang dari satu kasus sedang yang dilakukan pada 19
kecil yang berusia 16 gram atau 0,995 gram. 2. Satu paket plastik itu sudah berisi 7 paket plastik kecil yang berusia 1 dan berjumlah 3,0 gram. 3. Satu paket plastik kecil yang berisi 5 paket plastik kecil yang berusia 4,9 gram. 4. Satu paket plastik sedang terbalut karbon warna coklat yang berisi 11 paket plastik kecil yang berusia 4,9 gram. 5. Satu paket plastik kecil yang berisi 1 liter. Iya, suaranya dari sana berisik, kecil berisik. 6. Satu paket plastik kecil yang berisi 1 dengan berat kelompok 0,9 gram. 7 paket plastik kecil yang berisi 1 dengan berat kelompok 0,93 gram. 8. Satu paket plastik sedang yang berisi 1 dengan berat kelompok 0,99 gram. 9. 2 paket plastik kecil yang berisi 1 sabun dengan berat kelompok 0,74 gram. 10. Satu paket plastik berisi 2. Ini baru pertimbangan. Nanti saya sampaikan ya. Ini kecil, berisik, jelek. 11. Satu paket plastik berisi 42 listing yang berisi oleh karena merupakan barang yang dilarang dalam peredarannya, maka perlu ditetapkan adalah barang putih. 12. Satu unit ekspor wanita, 13. Satu unit ekspor wanita, 14. Satu unit ekspor warna biru, 15. Satu unit ekspor wanita, 16. Satu unit ekspor warna biru, 17. Satu unit ekspor warna biru. 18. Waktu diperkirakan rupiah dalam bulan. Oleh karena barang tersebut adalah perkara lain, maka oleh para terdakwa untuk melaksanakan maka dan ekonomis, maka barang tersebut dilakukan negara. 19. Satu timbangan merek warna silver. Oleh karena barang tersebut adalah atau sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis menggunakan. 20. Satu buah plastik berisi video penggeledahan kamar terdakwa Muhammad Akbar dan pokok terdakwa Muhammad bersama untuk membaca alamat Muhammad dan yang berkaitan dengan hal ini, maka terdapat satu barang bukti menimbang bahwa bagaimana pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam persidangan, yaitu menimbang bahwa berikut syarat tindak pidana yaitu bahwa para terdakwa yang telah tanpa hak dan mampu menjadi perkara dan dua tidak menjadi karena adanya tanda yang merupakan salah satu dari para terdakwa pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatannya terdapat hampir dan atau dengan maksud melakukan perbuatan yang dilarang yaitu agama dan mampu menjadi perkara dalam dilakukan dengan sengaja. Menimbang bahwa cara melakukan pidana oleh para terdakwa yaitu para terdakwa mengulangi tindak pidana pada saat masih berada dalam menjalani masa pidana yang dilakukan, sehingga para terdakwa tidak bertindak yang sedang dijalannya. Menimbang bahwa untuk menjalankan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan perbuatan para terdakwa dapat merusak masyarakat khususnya atau perusahaan yang diberikan undang-undang. Para terdakwa tidak berterus terang di persidangan, para terdakwa sedang berjalan di pidana. Keadaan yang menyebabkan para terdakwa melakukan sehingga menggunakan proses persidangan, para terdakwa besar dan berjanjikan mengulangi. Para terdakwa masih muda dan diharapkan memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik. Menimbang bahwa karena para terdakwa berjalan pidana masih harus mengingat pasal 114 ayat 2 di pasal 121 Undang-Undang Indonesia Nomor 3 juga Undang-Undang Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang yang pidana dan Undang-Undang tahun 2001 tentang aturan perbuatan yang bersangkutan. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa 1 asal diperhatikan terdakwa 2 artinya merasa 2 bintang arti terdakwa 3
Andi Mualif alias Andi, terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Musalib terdakwa dan terdakwa 6 Muhammad Ahmad bersalah melakukan tindak pidana Rasa. merupakan pihak tanpa hak dan mampu menjadi perantara dan mereka bersatu pihak yang lebih dimakan sebagaimana dalam dakwaan sebelumnya. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 Hasan bin Sarifi dan terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Musalib oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah 1 miliar. Nomor 1 4 tahun. Dapat berpanjang berkaitan masa penjara terdakwa 2 Ade Prasetyo dihati-hati oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Yang kedua 5 tahun. Yang kedua 5 tahun. Terdakwa 3 Andi Mualif alias Andi dan terdakwa 5 Muhammad Pribadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar alias Amar. Andi oleh karena Amar. itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Amar 7 tahun. Amar 7 tahun. Tiga, menetapkan jika pidana berat dan berat dan dalam yang telah dilakukan supaya keselamatan para terpidana dalam sidang dalam apabila hasil penyitaan dan keterangan kekayaan atau pendapatan dan hukum ada tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pidana denda yang sudah dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 109 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Amar 7 tahun. 5. Menetapkan terdakwa 3 Andi Mualif alias Andi tahun ditahan. 6. Menetapkan barang bukti berupa 1 buku pokok undang-undang bentuk 1 pasal undang-undang sampai yang kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,9 2. Satu paket plastik sedang yang berisi 7 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 3,9. 3. Satu paket plastik sedang yang berisi 5 paket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 4,339 gram. 4. Satu paket plastik sedang berbahan dan warna coklat yang berisi 11 paket plastik. Oke teman-teman, jadi kabar beritanya sudah selesai. Jadi ada 6 terdakwa. 6 terdakwa ini, yang satu saya tidak tahu namanya, kena vonis 4 tahun. Yang kedua vonisnya 5 tahun. Yang ketiga 4, 5, 6 tahun. Yang keenam ini Amar Joni, kenanya 7 tahun. Teman-teman, Amar Joni kena 7 tahun. Amar Joni kena 7 tahun, dendanya aku ora krungu mau piro tapi yang penting 7 tahun. Piye Sela, sampean ngerti ora nek kena iki kena 7 tahun iki piye iki karepmu? Coba. Katanya kamu sudah berdoa. Iki kok kena 7 tahun iki piye karepe? Ya mau gimana lagi? Udah nasi udah jadi beras udah jadi nasi udah jadi bubur. Kalau udah Ora iso. Tak somasi. lah kok bisa aku disomasi lah orang dianya nakal ya wis lah 7 tahun ya wis Ora nikmati. iso. Tapi kan ganteng. Lah aku nggak suka sama cowok ganteng kalau kelakuannya becek ngono loh. Ora iso, soalnya iki kan ganteng artis, harusnya kan di rehabilitasasi. Dan moh apa sih guys bahasa Jawanya moh. Soalnya aku ngomong bahasa Jawa. Alah aslinya ya seneng lho ana sing ngomong aslinya. Ana masa aslinya seneng ora. Jangan menghujat Alah, orang nggak ada, aku ngehujat ya. Oh, ini guyonan ya, konco, guyonan ya. Ini Ya Allah, kena harusnya 7 berlebihan. tahun. Nih ya.
Kena 7 tahun ini Amar Yoni. Kena 7 tahun teman-teman. 7 tahun Vonis berarti kan dipotong ini itulah, Pak. Usman. yang mutuskan hakim bukan saya ya teman-teman ya. Aku sih maunya yang terbaik. Tapi kan hakim yang mengambil keputusan. Dan putusannya adalah 7 tahun teman-teman. Aku gak krungu dendanya berapa gak krungu. Tapi intinya 7 tahun. Ya seperti yang saya sampaikan ya tadi ya. Ini 7 tahun ya berat juga. Sudah 3 tahun dijalani, sekarang 7 tahun, 10 tahun. Bagaimana Dokter Kamelia kira-kira kalau menunggu 7 tahun? Siapa namanya ini? Dokter Sela. Aku bukan dokter loh, Pak. Jangan kayak gitu, nanti digoreng. Ya mau gimana, Pak? Kalau misalkan ibu dokternya itu mencintai, izin turun host mau pergi. Ya, kalau dokternya mencintai bisa menerima Bang Amar, ya udah, jalanin aja. Iya, tapi nampaknya dipikir-pikir ini, pikir-pikir atau banding. Bahaya ini kalau banding bahaya. Kalau banding kan takutnya kayak NM kan, Pak, malah nambah parah kayak gitu. Malah nambah Iya. naik. Kan kemarin kan Ini dia kan sama hakim kemarin berapa, Pak? 11 tahun ya? sopo. Kemarin tuh Amar siapa namanya JPU ngitunya berapa? Kok putusan? Tuntutan. Ya, tuntutan JPU kemarin berapa? Songo. 9 tahun kan berarti kan cuma diringanin 2 tahun doang sama itu ibu Iya. hakim. Nih. Sekarang nih sedang rundingan mau menerima atau tidak. Kamu kena 4 tahun, kamu kena 5 tahun, kena 6 tahun, Amar kena 7 tahun, mau banding nggak nih? Ini teman-teman ya. Tidak ada lain dan tidak bukan teman-teman ya. Saya hanya menyampaikan berita ini karena ini sedang ramai. Jadi saya live-kan ini. Jadi putusannya teman-teman, putusan Amar Joni adalah 7 tahun. 7 tahun. Jadi balik ke Nusa Kambangan, Mr. G, ada permintaan Amar Joni untuk tidak dikembalikan ke Nusa Kambangan. Tapi hakim tadi menyampaikan bahwa hakim tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan seseorang di Nusa Kambangan atau tidak. Gitu kata hakim. Kalau hakimnya begitu, saya yakini pasti dikembalikan ke sana. Ngono loh, Bolo. Emang kalau berarti kalau dibalikin ke sana itu terlalu parah ya, Pak? Maksudnya kayak obat-obat haram gitu. Karena terdakwa 3 dan terdakwa 6 masih berdiri, jadi belum bertirakan untuk kasusnya dan belum final. Kalau nanti banding masih eksekutif dan masih bisa untuk dibuat dan dikatakan dari pengadilan tinggi atau dikeluarkan dulu. Belum bisa benar? Oke, ternyata teman-teman ini terdakwa ini menyatakan banding. Tadi Amar tadi menyatakan banding. Bagaimana menurut pengalaman dari kemarin, Sheila? Bandingnya contoh kayak NM aja malah bertambah kan, yang tadinya cuman 4 tahun bisa jadi 6 tahun. Kalau Amar banding ya jangan sakit hati untuk fan-fannya gitu. Karena beliau kan minta banding juga gitu. Ya maksudku begini, siapa yang jatuh cinta nanti sama Amar ya itu baguslah kalau mendukung bandingnya. Tapi kan harus cari dulu yang jatuh cinta siapa. Gak ngerti siapa yang jatuh cinta sama Amar, dia gitu aja. Kopi kapal api mungkin Pak jatuh cinta sama Bang Amar, itu kan bisa jadi. Tujuh tahun ki suwi loh. Ini suwi. Di 7 tahun teman-teman. Kalau 7 tahun itu, kalau kuliah itu sudah S1-nya kan 4 tahun setengah. Udah sampai S2 itu.
Wah, 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 ini adiknya ini. Ini adiknya teman-teman ya. Adiknya, kemudian mana dokter Kamelia ya? Tadi Bapak bilang 7 tahun, 7 tahun lama. Buktinya Bapak sama aku 5 tahun gimana, Pak? Bagus. Iya, ini ada kata-kata ini. Jadi teman-teman saya sampaikan saja bahwa informasi ini up to date, update to. Jadi Amarjoni, ini khusus Amarjoni ya. Amarjoni divonis oleh Hakim Negeri Jakarta Pusat selama 7 tahun. Tolong teman-teman dibuatkan VT ya, dibuatkan VT ya, 7 tahun ya. Saya kalau menjalani itu kan ya, yang penting dia tidak apalah pokoknya begitu pasti selesai itu. Jadi 7 tahun teman-teman, 7 tahun. Jadi udah dipotong masa tahanan. Loh ini kan tahanan-tahanan yang kemarin. Dia ada di dalam tahanan ini bukan tahanan yang sekarang, bukan. Tapi tahanan yang kemarin. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan belum habis. Dihabiskan itu baru nanti dimulai lagi. Ngono loh. Oke ya, Bolo ya. Ah. Ini ditanya wartawan, jawabannya no comment, no comment teman-teman. Lah wis piye meneh nang ini ki? Ya, jumlah totalnya 10 tahun benar-benar. Jadi yang 3 tahun kemarin itu baru menjalani berapa tahun, kemudian melakukan lagi. Pasti kan dia habiskan ini kan? Nah, dia habiskan ini. Kalau dia tidak habiskan, kalau sudah dihabiskan nanti baru mulai di situ menjalani vonis ini. Benar, benar. Karena ini perbuatannya dia bukan di luar, perbuatannya itu semasa masih ditahan. Ngono lho Bolo ya. Ayo tap-tap layar Bolo, mosok ora ono sing tap-tap layar iki apa do sedih ya? Aja sedih ngono lho. Kalau aku sarankan untuk fan-fannya Bang Amar, kasih tahu Bang, udah nggak usah banding, jalanin aja yang itu, kayak gitu. Nanti banding naik, terus kalian ngamuk, kayak gitu mana? Lho kok malah do foto-foto Ria iki piye iki maksudnya iki? Saran kamu apa Sela? Saran kamu apa dengan vonis 7 tahun ini Sela? Saran aku untuk fan-fannya Bang Amar tuh jangan banding kayak gitu. Kalau banding nanti naik, begitu loh guys. Saran aku. Kalau kalian tuh sayang kayak gitu. Itu saran untuk siapa? Ya untuk fan-fannya inilah Bang Amar lah. Kan mereka mencintai Bang Amar, sayang sama Bang Amar kayak gitu. Loh, yang supaya nggak banding yang mau banding itu siapa? Amar atau fan? Ya siapa tahu kan kayak NM kan mendengarkan fan-fannya banding kami gitu. Ujung-ujung banding kan. Dokternya mana ya? Dokternya gak ono ya? Dokternya udah nggak ada, Pak, udah pernah lihat. Kalau aku sarankan sih cari dokter yang lain. Ada tuh dokter yang belum bersuami tuh ada tuh. Bagus nih kata-katanya nih, siapa nih namanya? Produksi anak kembar. Yang jelas jalanin apa yang diperbuat aja, jalanin, nikmatin aja. Iya tuh, dengerin tuh buat fan-fannya tuh. Ya itu bagus karena dia memproduksi anak kembar-kembar. Aam.
Kenapa nih makin sudah selesai malah pada nonton nih Sheila nih? Ngerti lah Pak. Oh tadi nggak ada yang nonton gitu. Dengar ini kali suaraku ngecaprak. Hello, hello, kuman, kuman, kuman. Guys, kalian mau minum kopi nggak? Kalau mau minum kopi di rumah masing-masing dulu lah. Coba kamu ngecaprak terus lah. Kalau mau minum kopi di rumah masing-masing. Ini namanya juga nih Bang Kopi Kepala Api. Gambarnya singkat nggak sesuai. Harusnya tuh nama Kopi Kepala Api, fotonya Kopi Kepala Api. Kalau kopi kapal api terbakar, makanya begitu. Nih produk anak kembar semua udah jalanin Bang Amar, toh apa yang berbuat itu pelajaran sumur hidup. Siti, semoga Bang Amar dimudahkan semua urusannya. Sabar ya, amin. Putusannya 7 tahun ya, Mr. Jim. Jawab iya. Iya. Ngono loh. Kan Bapak yang ditanya, kecuali si lalalanya ini tanya, putusannya 7 tahun ya, Sel. Baru ku jawab iya. Lupa. Ya kan podo aja. Ini kalian 3 juta umat ini kan udah pada makan belum? Kalau belum makan dulu. Belum ngopi dulu, bikin kopi rumah masing-masing. Coba kira-kira teman-teman loyal nggak? Coba, yuk guys, tap layar guys. Sebelum turun guys, coba. Ayo guys, tap layar guys. Tap layar. Sodako, nggak usah ini, nggak usah apa namanya gift gitu, nggak usah. Tap layar cukup. Belum putusan, belum pukul palu. Udah Bu, udah 7 tahun Bang Amar Bu. Belum, siapa namanya, Elsina, belum putusan, belum pukul palu. Bu Hakim berikan waktu untuk naik. Dia bukan pukul palu tapi lempar palu. Lagi makan bubur Manado nih gitu. Enak sekali tuh bubur Manado, kalau ada ikannya, wah enak Terus sekali tuh. produk anak kembar. Piye kabare dokter yang menyayangi hidupnya sampai mati. Go ono suaranya ya. Teman, ini kalau membaca nggak Itu bagus. bahasa teman. Jawa loh Pak. Bahasa Piye? Jawa piye? Piye kabare dokter yang menyayangi. Mana kamu baca yang benar, mana ada Waalaikumsalam. kabar? Kemana Bu dokternya? Bu dokternya lagi ngumpet loh Mas. Ini loh bapak dokternya lagi makan roti dia. Emang betul 7 tahun, tapi kan Amar Joni mau naik banding, jadi kesabaran belum sepenuhnya. Ya kalau itu menurut saya nggak usah banding lah. Kalau banding nanti naik kayak gitu. Ora iso, siapa tahu bebas. Jadi harus banding. Siapa tahu dapat bebas. Siapa tahu. Jadi Bapak maunya apa? Banding? Aku maunya ngikutin netizen aja, pokoknya iya aja. Pokoknya aku ngikutin netizen saya dukung. Kamu mau apa saja aku bilang iya, oke? Ayo netizen maunya apa? Mau banding atau tidak? Ayo teman-teman maunya banding atau tidak? Ayo teman-teman aja. Nih. Aku silakan dibaca, baca. Kopi kapal api. Bu dokter terselamatkan. Aku tahu tak? Kau harusnya bilang gini, Bu dokter, udah lama aku aja gitu, daripada yang sama di dalam 7 tahun gitu. Tidak.
Vira cantik, rebahan aja Pak. Inilah aku tanya, kok rebahan mana sih? Rebahan tuh orang tuh tulisannya rehab, dia baca rebahan. Memang bingung teman-teman kalau dia yang baca. Orang rehab mau rehab gimana? Orang dia udah berkali-kali pakai barang haram. Mau gimana? Kecuali dia pertama kali dia pakai barang haram, udah berkali-kali dia udah pakai barang haram. Kayak gimana? Coba kalau dia kema itu, maunya lebih baik dibebaskan aja Bu, Pak. Mana orang Bapak bukan hakim? Seandainya kamu yang jadi hakim, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kamu bebaskan kan? Enggak. Pantesan nggak jadi hakim. Bapak nanya aku jawab jujur, enggak gitu. Iya, kalau saya jadi hakim, saya bebaskan. Alasannya Bapak apa? Ya, karena saya nggak hakim. Bu dokter udah nyerah karena udah nggak mungkin kalau bebas gitu aja, sangat sulit. Ya mau gimana lah Bang? Cinta itu sama aja kayak tai ayam rasa coklat kayak gitu kan. Kalau udah mencintai seseorang ya kayak gitu. Untung aku nggak doyan tai ayam. Kemarin saya lihat kamu makan ayam, Daging ayamnya doang sih Pak gitu. terus tai ayamnya kemana? Tai ayamnya ya dibuang lah. Ini Mudin, ini ada Mudin tanya tuh, dijawab. Gimana keputusannya Pak? 7 tahun. 7 tahun tapi mau banding. Tapi kok Pak beda-beda itu, ada yang sekian tahun gitu. Ya kan punya peran masing-masing. Oh, Perannya kan masing-masing, Sheila. Siapa yang punya apa, yang bantunya seperti apa, ngono loh. iya tapi kenapa Bang Amar yang lebih tinggi ya daripada yang mereka-mereka ini gitu? Didukung dengan alat bukti. Alat bukti chat itu mengatakan bahwa ini milik Sheila, ngono loh. Oh, ngono. Berarti aku yang salah gitu ya Pak? Iyalah, kalau salah ya ngakuin salah. Aku nggak salah aja, aku disuruh ngaku kayak gimana coba? Ya itu karena kebaikan hati. Itu Gimana emang ponisnya? 7 tahun nggak? Emma bele. Ponisnya berapa tahun? 7 tahun. ya banyak yang nggak tahu nih. Kita kasih tahu nih teman-teman kita nih. 7 tahun. Waduh, lama bener. Emang gimana lah, Kak? Ah itu ada dokter tuh. Dokter siapa, Pak? Dokter Miss Gosip. 7 tahun bisa ngaji, bisa jadi ustadz. Dulu kan bahwa dia di share itu kayak di kuburan. Aku nggak tahu Bang, karena aku tidak pernah merasakan. Mau merasakan. Nggak mau lah Pak, aku dulu di PT pun kayak gitu. Ya kalau dulu begitu, sekarang mah enggak. Kalau pernah waktu mau kerja ke Taiwan aja kita kayak gitu, nggak boleh megang HP. Karena lari kan. Orang aku bayar mahal-mahal, makanya tempe lagi. Iyalah, nggak mau lah Kak, nggak mau aku. Udah aku bayar mahal-mahal, makanya tempe, ikan asin, sambal pun secuil kayak gitu, nggak ada rasanya. MBG? Enggak, snack dari sekolah. Snack dari sekolah? Dari lomba. Kapan lombanya? Enaknya tuh di PT-nya Bapak tuh, makan ayam goreng, bebek goreng. Bagus. Itu
perbaiki dulu kamarnya. Ini aku nggak suka nih makannya. Ayam goreng pun sama satu paha. Paha atas sama paha bawah. Makan sama dadanya. Nasinya enak, sambalnya banyak. Tempat tidur empuk, ada bantal guling kan Pak di kantornya Bapak itu. Ini dokternya nih. Bukan itu kok yang pakai baju hitam itu yang ditunjuk Bapak yang pernah masuk ke persidangannya NM itu bukan sih Pak? Itu sama yang sebelahnya itu. Ini kan wartawan, jadi kalau wartawan tuh siapapun yang sidang dia ada. Piye toh Ki? Oh gitu. PT-nya pengen dapat untung banyak ya Mbak. Ayo Pak bantu Bang Amar, harap Bang Amar butuh keadilan. Pak gimana tuh ditantang tuh Pak? Saya sudah bantu doa. Jawab Bapak tuh udah bantu doa itu. Ya, kamu ngecaprak saya. Gitu. Tapi nggak semua PT ya guys. Kalau tempat PT-nya Bapak itu untuk pergi ke luar negeri tuh enak tuh. Makan ayam aja paha atas sama paha bawah. Kasihan loh Bang Amar. Padahal nggak bersalah Bang Amar. Mau gimana lagi? Kalau nggak bersalah ya nggak mungkin divonis toh. Kalau kita tidak melakukan kesalahan ya tidak mungkin disalahkan gitu. Harusnya diobatin ya Bang Amar, jangan dikurung penjara. Ya mau gimana Bude, orang udah nasibnya kayak gitu. Bude piye? Kuwi masih muda kok doang-doang bude lho. Oh Bunda. Agak jeng. Ngono loh Bude. Ya karma manusia kan berbeda-beda. Doain aja lah yang terbaik guys, kayak gitu untuk fan-fannya. Ora iso, kudu banding iki, kudu banding. Hah? Gimana mau dihukum dituduh sebagai bandel tapi DPO enggak. Ya kalau dia bukan bandel nggak mungkin lah. Nggak salah kamu closing statement salah. Ya menikmatin aja lah hidup kalian masing-masing, doakan yang terbaik, udah gitu aja Pak. Closing statement enggak gitu, teman-teman. Mari kita hindari narkoba. Ngono loh. Ya takut salah ngomong aku Pak. Enggak, makanya ikuti kata-kata saya. Untuk teman-teman hindarilah barang-barang haram, contoh seperti ganja, narkoba. Hindari juga untuk minum-minuman, untuk berkelahi. Lah, kok kemana-mana? Ini aja yang ini fokus ke sini aja. Fokus kemana narkoba Pak? Iya, ini kan temanya ini. Jadi teman-teman, mari kita hindari narkoboy. Kenapa? Karena narkoba bisa merusak generasi muda. Ngono loh. Pak ada anjing masuk ke Sama anjing kok takut? Kalau anjing menggonggong, kamu menggonggong juga. Oke, 10 menit lagi saya kegiatan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai di sini dulu. Karena ada kegiatan juga nanti 10 menit lagi. Kita ketemu di lain kesempatan ya teman-teman.
Saya informasikan kembali bahwa tadi ada 6 orang yang diputus bersama-sama dengan pertimbangan yang diuraikan tadi. Urutan pertama saya tidak tahu namanya tadi, divonis 4 tahun. Kemudian yang kedua divonis 5 tahun. Yang ketiga, keempat, kelima divonis 6 tahun. Kemudian yang keenam adalah Amar Joni. Amar Joni divonis 7 tahun penjara. Dendane piro gak ngerti, aku gak krungu, berisik tadi. Ngono ya, bolo ya, terima kasih banyak. Namun ini semua belum berakhir. Karena tadi dinyatakan di dalam sidang itu bahwa banding. Dia akan banding. Dituntut 9 tahun, divonis 7 tahun, dan sekarang ini banding. Apa kira-kira yang menyebabkan Amar Joni banding? Kita akan bahas ya teman-teman di lain kesempatan. Sampai di sini dulu. Saya minta maaf apabila ada salah. Kita akan ketemu di live berikutnya. Oke, terima kasih. Bye-bye.